Salam dan salam sejahtera kepada saudara dan saudara sekalian. Apa kabar semua? Sudah pasti Anda berada dalam keadaan yang baik dan berada dalam keadaan yang sehat. Kita sangat memuji syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita. Amin. Oleh itu mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan kepada kami, karena pada saat ini kami punya kesempatan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berfirman kepada kami, agar kami dipenuhi oleh firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus juga memberi kepenuhan kepada kami, dan beri damai sejahtera kami, dan kiranya Engkau ditinggikan, dipermuliakan ya Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudara sekalian, setelah kita membaca firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 1 sampai yang ke-11, oleh itu saya memberi tema khotbah saya pada saat ini, yaitu melalui iman kita dibenarkan. Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Melalui iman kita dibenarkan. Ini adalah perkara penting dalam keselamatan kita. Masalahnya, apakah iman itu? Mari kita melihat bersama. Iman itu berhubung kait dengan Abraham. Abraham disebut sebagai orang percaya atau bapa orang percaya. Kalau kita mengamati kehidupan Abraham, dia menjadi teladan iman. Abraham mempunyai respon yang positif dan kuat terhadap kehendak Allah. Kejadian pasal 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, tercatat dalam Alkitab bahwa Abraham mengekspresikan imannya dalam perbuatan-perbuatan. Sehingga Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Abraham disebut sebagai sahabat Allah atau sahabat Tuhan. Dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sebab Abraham menunjukkan imannya dengan perbuatannya. Yakobus pasal 2 ayat 21 sehingga ayat yang ke-23. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Poin yang pertama, kita dibenarkan melalui iman. Dibenarkan melalui iman memberikan kita damai sejahtera. Nah, kita dibenarkan melalui iman, bukan hanya oleh perbuatan. Abraham, bapa orang beriman, juga dibenarkan melalui iman. Orang yang dibenarkan akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sebab persekutuannya yang erat
dengan Yesus Kristus. Nah, saudara dan saudara sekalian, iman itu bukan pasif, tetapi aktif. Iman bukan sekedar percaya, tetapi mempercayakan diri. Ada satu gambaran, yaitu ada seorang anak yang mempercayakan dirinya mengikuti bapaknya berjalan di atas tali yang tidak ada alat keselamatan. Dia mengikuti ayahnya sebab dia mempercayakan dirinya kepada ayahnya. Saudara-saudara sekalian, sama seperti kita. Kita berkata, saya percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus. Itu sebabnya kita tidak mengalami damai sejahtera. Oleh iman, kita dipimpin oleh kasih karunia untuk menerima pengharapan yang mulia, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam realiti hidup yang sengsara, kita kehilangan damai sejahtera. Ini bermaksud kita tidak mengalami kemuliaan Allah. Perkara ini menggambarkan betapa rendahnya kualiti iman kita. Kita harus berbangga dalam kesengsaraan, sebab kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kita juga bersyukur kepada Tuhan yang telah berkorban untuk kita. Kalau kita mengorbankan diri, itu bukan jasa, tetapi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur kalau kita dapat melayani Tuhan pada hari ini. Sungguh pun di tengah kesusahan dan kepahitan, seharusnya kita berkata, Yesus telah menderita untuk saya demi keselamatan saya. Saya menderita hanya menyatakan rasa terima kasih saya kepadanya. Saudara-saudara sekalian, penting sekali kita mengingat melalui kesengsaraan Yesus Kristus, Ia telah menyelamatkan saya dan saudara. Sebaliknya, kalau kita sengsara, kita tidak menyelamatkan sorga, tetapi hanya kita menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan bermaksud sabar menderita sampai garis akhir hidup kita. Contohnya, nyata seperti yang dialami oleh Ayub. Ayub menemukan Tuhan di tengah-tengah kesengsaraannya. Berulang kali Yesus berkata, kalau mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salib sendiri. Lukas pasal 9 ayat 23 sehingga 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara dan saudari sekalian, ketekunan menimbulkan tahan uji. Di sebaliknya, kita harus berusaha supaya tetap mempunyai damai sejahtera di tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah kesengsaraan. Namun, kita tetap di dalam Tuhan. Itu namanya tahan uji. Melayani Yesus, kita menaklukkan diri sepenuhnya dalam ketetapan kehendaknya. Bukan apa yang kita suka, tetapi apa yang Tuhan suka. Yesus tidak bertanya kepada Bapa atau kepada Allah.
Kenapa saya harus tergantung di atas kayu salib? Yesus hanya menjalaninya. Yesus hanya menurutinya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menjalani salib kita masing-masing. Saudara dan saudara sekalian, hidup ini sederhana. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tuhan pasti memelihara kita. Jangan mengeluh terhadap kesusahan, kesengsaraan, sehingga kita menggadaikan iman kita. Saudara, orang yang tahan uji mempunyai pengharapan yang besar. Ingat, Tuhan mengizinkan kita berada dalam kesengsaraan yang paling dalam supaya kita melihat kemuliaan yang paling tinggi. Bukan membuat kita tenggelam, bukan membuat kita hanyut, bukan membuat kita hilang. Di dalam Yesus kita tidak hanya bermegah dengan kemuliaan yang kita terima, tetapi untuk saat ini pun kita dapat bermegah atas hidup kita. Dalam kesengsaraan kita tetap bermegah, sebab dalam kasih karunia-Nya kesengsaraan itu sebaik kegembiraan. Kesengsaraan itu melebihi segala-galanya dalam hidup kita, tetapi kegembiraan itu mengatasi segala-galanya. Kesengsaraan akan dipakai Tuhan untuk membentuk ketekunan kita sehingga kita tahan uji. Kalau kita tahan uji, kita akan melihat pengharapan di balik setiap kesengsaraan kita. Amin, saudara. Poin yang kedua, melalui kasih karunia kita dibenarkan. Roma pasal 5 ayat 7 sehingga 8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dan saudara sekalian, kita bukan orang baik. Kita bukan orang benar. Kita adalah orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mati untuk saya dan saudari sekalian. Ini bermakna kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia Allah. Bukan disebabkan kita ini baik atau benar. Kita tahu bahwa apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah yang terjadi pada hari esok dalam hidupmu? Kita akan pasti tahu dalam iman kita, Tuhan pasti memelihara kita. Dan itulah yang dipanggil iman. Hidup ini luar biasa, saudara dan saudari sekalian. Dulu sewaktu kita masih berdosa, Tuhan mengasihi dan menebus kita. Sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Tidak mungkin Tuhan mengabaikan kita. Tidak mungkin Tuhan tidak memperhatikan dan mengasihi kita. Kita harus kuat berakar di dalam Kristus Yesus. Lakukan apa yang Tuhan suka. Sungguh pun kita tidak dihargai atau tidak mendapat apa yang menurut kita patut kita perolehi. Atau tidak dihargai. Kasih karunia Allah dinyatakan kepada manusia melalui Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam Yesus kita diampuni dan diterima. Apapun keadaan kita, siapapun kita sebelumnya, Yesus telah membuat hidup kita menjadi baru dan istimewa pada hari ini. Hari ini kita bermegah
dalam pengharapan bahwa suatu hari kelak kita akan menerima kemuliaan Allah. Saudara dan saudara sekalian, marilah bersyukur untuk hari-hari yang kita jalani supaya kita bermegah di dalam Tuhan. Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus membawa kita dari neraka ke surga. Yakobus menyindir orang Kristen yang suka berkata, "Aku beriman," tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Iman seharusnya dinyatakan di dalam perbuatan. Janganlah berbuat seperti Yudas yang telah membeli kematiannya, yang telah membeli tiket ke neraka. Demi 30 keping perak, ia menjual Yesus yang disebutnya gurunya. Uangnya itulah yang membinasakan dirinya. Marilah saudara dan saudara sekalian menjalani apa yang Tuhan mau dan jangan keluh kesah. Kita jalani perjuangan hidup yang tidak sederhana ini, melainkan kita menjalani hidup yang sangat istimewa ini. Oleh itu saudara sekalian, kalau Tuhan izinkan seseorang itu sakit atau miskin atau sengsara atau menderita, itu adalah proses pemurnian iman kita kepadanya. Mari melihat, mari kita memandang suatu sudut pandang yang tepat, supaya kita menjadi kuat dalam menjalani hidup kita sehari-harinya. Oleh itu saudara sekalian, marilah kita menjalani hidup ini dengan benar sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah. Jangan lagi hidup seperti orang yang masih di bawah kuasa dosa. Jangan lagi hidup seperti hidup sebelum percaya, sebelum menerima Yesus. Melainkan kita menjalani hidup ini sebagai orang yang menang dan orang yang sudah diselamatkan. Amin saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sederhana ini. Tolong singkapkan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Agar di dalam kami memiliki kekuatan dan agar kami menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Berkati firman-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau ditinggikan, dipermuliakan dalam seluruh hidup kami. Kami berdoa semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, penyelamat kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur. Semua katakan, amin.